Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Di tangan orang kreatif, limbah kayu disulap menjadi boneka lukis 3 dimensi aneka bentuk. Tokoh komik superhero, bahkan tokoh pewayangan. Ya, tujuan pembuatan karya seni ini selain memanfaatkan limbah, juga memberikan keunikan tersendiri bagi karya anak bangsa. Bokumi adalah boneka kayu 3 dimensi hasil karya Temi Budi Satria. Boneka ini terbuat dari kayu sisa peti kemas. Setelah dijadikan bokumi, kayu-kayu ini memiliki nilai jual tinggi. Bentuk bokumi beraneka macam. Karakter yang paling memikat hati saya adalah tokoh pewayangan ini. Ada Gatot Kaca, Hanoman, hingga Punakawan. Temi memilih tokoh pewayangan untuk memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Ada karakter baru pada karya 3 dimensi ini, yaitu karakter pemain sepak bola dunia. Ada pemain legendaris David Beckham, hingga Wayne Rooney. Tidak hanya itu, masih banyak karakter bokumi lainnya seperti tokoh film horor hingga robot. Berawal dari kejenuhan dengan media lukis yang sudah ada, pada tahun 2011 Temi menggunakan media lukis baru, limbah kayu. Pada awalnya Temi hanya bermaksud mengenalkan media lukis 3 dimensi pada khalayak, supaya semua orang terdorong berkreasi menuangkan imajinasinya melalui lukisan. Ternyata makin banyak orang memesan karakter kesukaan mereka. Kalau kita bicara melukis di kertas, di kanvas, kan hampir semua negara sudah mulai melakukan itu gitu. Nah, kita mencoba membuat suatu bentuk karakter yang mungkin bisa memberi konsep industri modernnya. Karena kalau kita bicara wayang, itu sudah identik dengan segala budaya yang menjadi pakem dan kita tidak bisa terlalu banyak bereksplorasi karena mungkin wayang itu sangat kita jaga originalitasnya. Untuk membuat bokumi hanya diperlukan kayu dan cat tembok. Kayu yang digunakan biasanya jenis jati Belanda karena mudah ditemukan di negara tropis seperti Indonesia. Sejak dulu, kayu jati Belanda selalu diminati karena harganya murah dan ringan. Selain itu, kayu jenis ini tidak disukai rayap, jadi lebih awet. Mau tahu cara pembuatannya? Limbah kayu dibentuk bulat dan lonjong. Kemudian kayu didempul untuk menutup pori-pori dan meratakan permukaan. Setelah didempul, kayu diamplas untuk menghaluskan permukaannya sehingga cat bisa menempel sempurna. Usaha milik Temi ini telah berkembang pesat. Kini bokumi tidak hanya terbuat dari kayu, melainkan juga limbah lain seperti kaleng bekas cat semprot ini. Kaleng bekas seperti ini cocok dibuat karakter robot. Jauh-jauh sampai di sini rugi kalau tidak mencoba. Bagus tidak ya hasil lukisan saya? Kali ini saya ditemani Kang Cecep. Kang Cecep adalah salah satu pelukis bokumi. Bersama Kang Cecep, saya coba melukis karakter perempuan Cibi-Cibi. Karakter ini terinspirasi dari kepopuleran grup vokal Cherry Bell. Bagian yang tersulit dalam melukis karakter, terutama karakter manusia, adalah pada bagian wajahnya. Karena butuh ketelitian khusus dalam menggambar detail seperti mata dan juga mulutnya. Harga bokumi seperti ini mulai dari Rp200.000. Harga ditentukan oleh tingkat kerumitan lukisan. Nah, ini udah kelar dicat ya, Kang ya? Iya. Setelah selesai dicat, proses selanjutnya adalah finishing, yaitu di varnish dan di coating selama sekitar 15 menit. Nah, nanti hasil jadinya adalah seperti ini nih. Pewarna yang digunakan adalah cat tembok. Cat tembok dipilih karena cepat kering dan mudah menempel pada berbagai macam permukaan. Sejak berdiri sekitar 3 tahun lalu, telah dihasilkan ribuan karya seni 3 dimensi ini.
Produknya bisa dijumpai di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta. Kalau bicara karakter yang paling sulit yang selama ini kami buat bersama teman-teman itu bisa dibilang karakter wayang bukan paling sulit ya, karena dia detail luar biasa, jadi membutuhkan waktu atau proses melukis yang jauh lebih lama dibandingkan karakter lain. Kalau masalah awet, untuk menjaga kualitas bokumi supaya tetap awet, itu sebetulnya tidak perlu khawatir sih, karena secara basic dia sudah kering, secara kayu dia sudah kering, dan setelah selesai kita painting itu biasanya kita varnish. Nah, varnish itu tujuannya untuk melindungi cat itu dari hal-hal yang bisa merusak dia gitu. Nah, tujuan utama bokumi dari kami adalah kami berharap Indonesia ke depannya memiliki salah satu ciri khas yang menjadi budaya Indonesia, karena ke depannya nanti Indonesia akan memiliki suatu bentuk media kreativitas yang mengusung kekinian dan bisa diterima oleh para kolektor penggemar urban action figure di Indonesia. Pembeli juga bisa memesan karakter lukisan yang diinginkan, misalnya karikatur foto atau tokoh yang diinginkan. Soalnya karakter Chibi-Chibi itu kartun banget, sesuai dengan hobi aku yang suka nonton kartun. Makanya aku beli karakter Chibi-Chibi. Dalam sebulan maksimal 30 boneka pesanan dibuat. Manajemen Temi menetapkan jumlah tersebut sebagai jumlah maksimal. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu bokumi. Ruang pamer bokumi berlokasi di Depok, Jawa Barat. Di sini juga dijual boneka kayu polos siap lukis, sehingga pembeli dapat membuat boneka lukis 3 dimensi sendiri. Boneka polos siap lukis ini dijual dengan harga Rp75.000. Sudah lengkap dengan kuas dan catnya. Bagaimana? Tertarik membuat boneka lukis 3 dimensi sendiri? Luki Fitriani, Heri Wahyudi melaporkan untuk NET.